morning, Maranatha. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, penuh sukacita bagi kita semua, karena sampai hari ini kita semua bisa merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum lebih jauh kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita awali di dalam doa. Mari bersatu di dalam doa. Dengan penuh syukur ya Allah, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menyadari sepenuhnya bahwa hidup kami bukan milik kami. Segala keberadaan kami semata-mata karena kasih dan penyertaan-Mu, dan biarlah itu yang menolong setiap kami dalam melakukan setiap tugas pelayanan senantiasa dilandaskan oleh kasih Tuhan. Biarlah kami terus melekat kepada-Mu, dan dengan takut akan Tuhan, kami bisa menjadi surat terbuka dimanapun kami berada. Ya Allah, pagi ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong setiap kami agar kami bisa mengerti, memahami firman Tuhan, dan lebih daripada itu, kami diberikan kemampuan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Sertai kami ya Allah, dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini pembacaan firman dan renungan akan terambil dari Yohanes 7 ayat 19 sampai 24. Saya akan membacakan kepada kita semua. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun, tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapa yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Karena itu kamu menyunat orang bahkan pada hari Sabat. Jikalau seseorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya hukum Musa jangan dilanggar, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seseorang pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang tampak, tetapi hakimilah dengan adil. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menyimpan dan melakukan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, hari ini kita diberi judul legalitas. Hari ini tepat 1 Juni yang kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya, hari lahir. Kenapa? Karena Pancasila itu sendiri sudah terdapat dalam buku Sutasoma karya Empu Tantular jauh sebelum Indonesia merdeka. Sungguh kita bangga sebagai bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup. Mengapa kita bangga? Karena dengan Pancasila, negara kita menjadi negara yang berdasarkan Pancasila dan bukan negara agama. Dikatakan sebagai dasar negara karena seluruh aturan, ketentuan, norma, nilai mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Dan disebut sebagai pandangan hidup agar dalam berelasi kita terus melihat nilai-nilai Pancasila. Sejenak Bapak Ibu, mari kita lihat. Rasanya dari kita kecil, kita sudah hafal nilai-nilai Pancasila. Tetapi sejauh manakah kita sudah melakukannya? Ketika kita mengatakan nilai ketuhanan yang Maha Esa, itu ingin menunjuk bahwa kita semua sadar kita ini diciptakan oleh Tuhan. Imago Dei, serupa dan segambar dengannya, yang artinya kita akan terus mengikuti teladan yang Tuhan sudah berikan. Mengacu kepada sila kedua, kita semua ini memiliki harkat, derajat, dan martabat yang sama.
Siapapun kita, apapun posisi kita, apapun latar belakang kita, semua kita memiliki harkat, martabat, dan derajat yang sama. Artinya kita semua saling menghormati, saling menopang, saling mendukung sebagai sesama anak bangsa. Dan yang tidak kalah penting ketika kita berbicara sila ketiga persatuan Indonesia, bahkan dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika, karena kita adalah bangsa yang beragam, plural, majemuk, sehingga persatuan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Bagaimana hubungannya dengan legalitas hari ini? Mari kita lihat, penulis mencoba menggarisbawahi dalam Yohanes 7 ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan kembali buat kita semua. Jikalau seseorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya hukum Musa jangan dilanggar, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang tampak, tetapi hakimilah dengan adil. Ya, Bapak Ibu, siapapun kita membutuhkan hukum. Tanpa hukum, kita menjadi liar. Peradaban manusia ditandai dengan kesadaran menaati hukum. Hukum bagaikan rel yang dibutuhkan oleh kereta api agar tetap berjalan dengan selamat dan aman. Melanggar hukum berarti memilih dan menempatkan diri kita di luar keselamatan. Keadilan hanya terwujud apabila dilaksanakan melalui penegakan hukum atau biasa yang kita sebut dengan law enforcement. Hukum hari Sabat merupakan hukum yang dianugerahkan Tuhan agar manusia tidak menjadi budak pekerjaan. Sebagaimana kita bisa lihat di dalam Keluaran 20 ayat 10. Bahkan dalam Ulangan 5 ayat 15 ditegaskan bahwa hukum hari Sabat sebagai momentum pembebasan Allah dari perbudakan. Dalam spirit kasih dan keadilan Allah, Tuhan menyembuhkan orang yang ia jumpai sedang sakit pada hari Sabat. Respon orang-orang Yahudi menyalahkan Yesus sebab menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Tindakan Yesus disebut melawan firman Tuhan atau mereka bersikap legalitas. Ya, Bapak dan Ibu, dalam keseharian sering juga kita merasa bahwa kita itu sudah mengikuti legalitas dan kita sering lupa melihat konteks yang sebenarnya. Dalam berelasi sesama anak bangsa, legalitas penting, tetapi juga penting ketika kita bersama-sama melihat konteks kejadian, apa yang menyebabkannya dan dalam situasi kondisi apa hal tersebut terjadi. Oleh sebab itu, arti sikap legalitas adalah memahami dan menerapkan peraturan secara kaku atau berlebihan sehingga mengabaikan prinsip kasih dan kebenaran. Ini menjadi salah satu pengingat bagi kita agar legalitas dalam tanda petik itu tidak kita salah gunakan. Tetap kita tempatkan pada posisi yang sebenarnya. Tindakan menyembuhkan orang pada hari Sabat wajib dilakukan sebab memulihkan martabat hidup manusia. Sakit seharusnya memang tidak perlu menunggu waktu, harus segera diberikan pertolongan. Semua orang ketika mengalami sakit itu ada dalam kondisi menderita, tidak sabar, ingin segera sembuh. Dan Tuhan Yesus sudah mencontohkan itu kepada kita semua dalam bacaan kita hari ini. Nah, sebaliknya, sikap legalitas mengabaikan pengenalan akan motif seseorang dan tujuan utama dari hukum itu juga perlu kita perhatikan. Agar saat kita menjunjung hukum yang berlaku, kita juga memahami dan menerapkan secara bijaksana. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih untuk renungan kita hari ini. Refleksi kita untuk kita bisa bersama-sama mengingat merenungkan firman Tuhan, kita diingatkan bahwa hukum Tuhan bersifat membebaskan, bukan membelenggu dan menjadikan manusia kehilangan nurani. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersehati, kita kembali berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan,
bersyukur untuk pengingatan firman-Mu kepada setiap kami. Kami diingatkan untuk menjadi orang-orang yang bijaksana, tidak bersembunyi dengan kata legalitas dan kemudian mengabaikan hal-hal lain yang sebenarnya sangat penting dan apalagi ketika itu menyangkut martabat kemanusiaan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk para founding fathers, pendiri negara kami yang sudah berjuang dan mereka bersama-sama menyepakati yang disebut dengan konsensus, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan itu menjadi salah satu acuan bagi kami berelasi sebagai anak bangsa. Terima kasih ya Allah untuk Maranatha, untuk kampus kami tercinta. Kami berdoa berkat Tuhan senantiasa ada dan hadir. Tuhan memberkati pengurus yayasan kami, rektorat, dekanat, seluruh PJS, tenaga administrasi, dan seluruh bagian yang ada. Bahkan kami mengingat mahasiswa kami Tuhan, dimanapun mereka berada, yang sebentar lagi juga akan menghadapi ujian tengah semester. Tuhan menolong agar mereka mampu mengelola waktu dengan baik, bisa belajar dengan sungguh-sungguh, dan bukan cuma itu, doa dan harapan kami untuk setiap mahasiswa kami, untuk setiap lulusan kami, tidak hanya pintar, tetapi mereka menjadi manusia Maranatha, manusia yang berkarakter dimanapun mereka berada. Kami juga bersehati berdoa ya Allah bagi orang tua mahasiswa kami, dimanapun mereka berada, berkat Tuhan juga tercurah agar mereka sehat, pekerjaan mereka juga semua lancar, sehingga segala sesuatu kebutuhan mereka dan anak-anak mereka juga terpenuhi. Kami terus berharap dan berdoa padamu ya Allah, dengan tuntunan kasih-Mu kami bisa terus juga berjalan di rel yang Tuhan sudah tetapkan. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkat Tuhan juga tercurah agar kami senantiasa bisa hidup damai berdampingan dengan semua orang bagi bangsa Indonesia. Ya Tuhan, kami juga berdoa jika di dalam pertemuan kami ada hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan kiranya memberikan kami kesempatan untuk terus bertobat, untuk terus semakin dekat kepada Tuhan. Ampuni dan layakkan, kuduskan kami ya Allah, dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan membacakan visi misi kampus kita tercinta Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi mengembangkan cendekiawan yang handal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih untuk pertemuan pagi hari ini. Selamat beraktivitas, yakinlah Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Salam integrity, care, excellence.